Para pastor, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Baji-baji ji. Ketika ditabiskan jadi pastor 2 tahun lalu dan misa pertama di sini, pulang dari misa pertama di sini banyak orang DM Instagram. Termasuk anak-anak muda dan orang tua muda. Dan ada DM yang menarik sekali perhatian saya adalah mereka mengeluh soal, pastor, kenapa saya setelah lebih aktif di dalam gereja kok pergumulan makin datang lebih besar. Lalu dia bilang, kalau seperti ini saya kayak tidak tahan. Saya bilang, puji Tuhan, Anda berarti jadi orang Kristen. Karena jadi orang Kristen bukan cari enak. Jadi orang Kristen itu memang butuh banyak kekuatan untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan pergumulan-pergumulan berat yang akan dihadapi. Saya senang lihat misa harian beberapa hari, 2 hari terakhir ini dibandingkan 6 tahun lalu ini banyak ya. Orang yang mulai care dengan misa harian banyak. Termasuk brevir juga luar biasa. Dulu kami cuma beberapa orang habis misa naik ke atas brevir. Sekarang jadi kebiasaan bersama dan itu luar biasa. Tapi saya percaya ketika dalam proses menuju ke tahap ini pasti juga banyak pergumulan. Pasti juga banyak tantangan kiri kanan, muka belakang. Tapi itulah salah satu harga yang harus dibayar sebagai seorang murid Kristus. The cost of discipleship of Jesus itu normal. Justru ketika kita jadi Kristen lalu tidak ada masalah, jangan sampai kita jadi Kristen untuk cari aman saja. Dan ketika dapat tantangan kita redup. Justru tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan yang kita alami itu sebenarnya menguji kita punya iman kekristenan. Dan itu bukan ucapan omong kosong. Sejak perjanjian lama itu sudah terjadi. Bacaan pertama tadi yang kita dengarkan itu Yakub diminta oleh Tuhan pergi ke Mesir. Kalau kita ingat, Mesir itu nanti akan dijadikan ada masa pembuangan orang-orang Israel di sana. Ada tempat yang sebenarnya kurang aman di sana. Tapi Tuhan bilang ke Yakub, pergi ke sana. Dari tangan Yusuflah bangsa kalian akan mengalami hal yang luar biasa. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini juga kurang lebih sama. Tuhan Yesus nak bilang, aku mengutus kalian supaya kalian dapat makan enak. Enggak. Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Wah, itu kalau dimengerti dengan baik itu mengerikan itu. Kita ikut Tuhan tapi kita kayak berada di posisi yang selalu ekstrim. Domba ini, domba, dan kalau tidak salah dia punya terjemahan yang paling tepat itu domba kecil, domba anak. Bayangkan domba anak taruh di kalangan serigala itu berarti terancam untuk mati. Menjadi orang Kristen berarti menjadi orang yang hidup penuh dengan banyak tantangan, banyak pergumulan. Tapi menjadi orang Kristen itulah menjadi orang yang selalu berpegang pada roh Tuhan. Tuhan selalu bilang, dengarkanlah firman-Ku. Dalam Injil juga Tuhan mengatakan, jangan khawatir dengan pergumulan-pergumulan, dengarkanlah roh yang akan mengantarmu untuk menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Dan saya rasa cara kita untuk membangun kesadaran untuk mendengarkan selalu roh Tuhan itu dibangun dari saat ini. Kebiasaan kita untuk dekat dengan Tuhan di dalam misa harian, di dalam brevir, setelah pulang dari sini membangun hidup rohani, itulah cara kita supaya dekat dengan Tuhan dan semakin sering dan peka untuk
mendengarkan Roh Tuhan berbicara apa di dalam hidup kita, meskipun berada di dalam pergumulan yang sulit sekalipun. Kita berdoa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, semoga Tuhan mencurahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita semakin peka untuk mendengarkan suara Roh-Nya yang hadir di dalam hati kita, untuk membimbing kita, mengatasi pergumulan-pergumulan kita, tapi juga hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.